Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Almeida, mahasiswi Universitas Pamulang dari Program Studi Manajemen Ruang 431. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang lengkap dan benar mengenai jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Analisis jabatan menurut Dessler yaitu prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Sedangkan menurut Hallenbeck dan Gerhardt, analisis jabatan adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mendetail dari suatu jabatan. Selanjutnya ada tujuan analisis jabatan. Tujuan dari analisis jabatan yang pertama yaitu sebagai faktor penunjang dalam proses manajerial. Yang kedua, sebagai sarana proses rekrutmen. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja karyawan. Yang keempat, adanya manajemen kompensasi. Yang kelima, sebagai sarana pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan yang keenam, untuk produktivitas. Selanjutnya, ada tujuan analisis menurut Gomez, yaitu job description, job classification, job evaluation, job design restructuring, personnel recruitment, performance appraisal, worker training, worker mobility, efisiensi, safety, human resource planning, dan legal. Kemudian jenis-jenis analisis jabatan. Jenis-jenis analisis jabatan menurut Gomez yang pertama yaitu traditional job analysis. Analisis jabatan secara tradisional yaitu dengan mencari informasi melalui 3 aspek seperti tanggung jawab, merinci unit organisasi, dan kualifikasi. Dan yang keduanya yaitu Result Oriented Job Description atau RODS. Nah, untuk manfaat dari analisis jabatan itu sendiri yaitu untuk penarikan dan seleksi tenaga kerja, untuk penempatan posisi dari tenaga kerja, untuk menentukan pendidikan maupun pelatihan dari tenaga kerja, untuk keperluan penilaian tenaga kerja, untuk perbaikan syarat-syarat dalam pekerjaan, untuk promosi jabatan pada tenaga kerja, dan untuk perencanaan organisasi. Kemudian selanjutnya metode analisis jabatan. Menurut Mondi, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam penentuan analisis jabatan, yaitu kuesioner. Kuesioner biasanya digunakan dengan cepat dan ekonomis. Analisis jabatan bisa memberikan kuesioner terstruktur kepada para karyawan yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang mereka jalankan. Yang kedua, observasi. Ketika menggunakan metode observasi, analisis pekerjaan mengamati karyawan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan dan mencatat hasil observasinya. Yang ketiga, yaitu wawancara. Untuk memperoleh informasi tambahan, ketepatan informasi yang diperoleh dari karyawan dan mengklarifikasi hal-hal tertentu. Yang kelima, catatan karyawan. Informasi analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam sebuah buku harian atau log. Dan yang kelima, kombinasi metode. Analisis harus menggunakan beberapa teknik yang dibutuhkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan yang akurat. Kemudian selanjutnya prinsip melakukan analisis jabatan. Yang pertama yaitu melakukan analisis. Yang kedua, menganalisa jobnya. Dan yang ketiga, menganalisa fakta. Selanjutnya ada tahapan proses analisis jabatan. Menurut Hasibuan,
Tahapan atau langkah-langkah proses analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan penggunaan hasil informasi analisis jabatan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi muaka jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis jabatan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keenam, menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu meramalkan perkembangan perusahaan untuk memperhitungkan atau meramalkan perkembangan deskripsi pekerjaan, spesifik pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.